berdiam sejenak. Ya, pastinya dari shake tersebut mereka masih bisa melihat ke arah high ground-nya, tapi juga saat ini kita melihat Liquid mendapatkan action dari tim Stalwart. Nice. Belum kita lihat di area mana fight tersebut terjadi, harusnya di utara karena memang Bigetron tadi berada di utara. Ya, Satar tadi terlihat satu titik darah lagi. Kita berharap ada healingan yang penuh lagi darahnya. Genesis Dogma perlahan namun pasti mereka bermain di safe zone juga, tidak terlalu terburu-buru. Ini yang gue harapkan ketika circle lebih ke arah flat ground. Kemudian juga kita melihat baku hantam yang terjadi dari arah Sky. Bisa ditumbangkan oleh Zuxi. Angin segar lagi dan lagi. Tambahan elimination point yang sangat amat dibutuhkan. Dan bagus banget kontrol area. Kemudian menyisakan top saja last man standing yang cabut tidak ingin melawan robot merah Indonesia. Dan yes, sang dinosaurus masih lagi dan lagi bakalan berjibaku oleh Infinity. Masih kita lihat Satar, granat sudah ada di tangannya, dilemparkan menuju ke area depan, meledak saat lagi namun ternyata belum memberikan damage yang berarti. Dan juga saat ini Nuzi pun melakukan hal yang sama, melemparkan granat tersebut menuju ke arah Satar. Meledak juga, belum ada damage yang diberikan namun spray to the smoke dilakukan dan hit shot ternyata menuju ke arah pemain dari Genesis Dogma Kids. Dan Satar, low HP dia masih bisa bergerak. Ternyata masih ada pixel XP yang dimiliki oleh Satar. Ya, setahun sekali tuh hoki yang terjadi untuk bentar lagi mau 2022. Dan ya, sebagaimana dari seorang Daybot tadi diberikan juga tembakan dari arah sisi depan dan juga belakang. Nuzi benar-benar luar biasa banget membuyarkan konsentrasi yang dilakukan oleh pemain dari Genesis Dogma. Tapi lihat pergerakan dari Infinity, mereka tidak ingin berlama-lama lagi dan masuk ke arah selatan circle. Bahkan tinggal bagaimana nih pergerakan dari Genesis Dogma. Mereka bermanuver nampaknya masuk ke arah timur, yang dimana itu ada Nova untuk controlling sis high ground. Kemudian follow up damage langsung dilakukan dari seorang Gatani. Melihat proning yang dilakukan, explode vehicle yang sudah terjadi. Tinggal lagi bagaimana Daybot harus berhati-hati dan tertangkap ternyata oleh Damwon Gaming. Oh ya ampun, bagus untuk Genesis Dogma. Damwon Gaming masih belum berhenti, mereka masih belum ada yang bisa menghentikan tim tersebut. Namun kita melihat nice try pastinya untuk Genesis Dogma Kids, karena mereka tiba-tiba dipulangkan seluruhnya, terkat rotasi mereka karena memang di awal tadi kalau kita lihat masih ada jarak antara Genesis Dogma Kids dan juga circle-nya, masih cukup jauh jarak mereka sehingga terkat rotasinya saat mereka menuju ke dalam circle. Makanya tadi menurut gua adalah PR-nya lo harus nuntasin dari Infinity terlebih dahulu. Infinity udah selesai, itu Genesis Dogma udah enak bakal ke arah manapun. Dan yes, utara please kontrol untuk Bigetron Alliance yang menurut gue PR-nya adalah Team Secret sih. Bukan 6-8, tetapi lo bersihin Team Secret, itu udah selesai, enak banget. Mereka bisa setidaknya di hashtag yang kelima. Jadi berikan dukungan untuk Bigetron kali ini. Mereka bermain sampai ke late game. Dan nice try untuk Genesis Dogma. Mudah-mudahan ada evaluasi yang berarti untuk bermain di 2 hari terakhir nanti. Ya, kita harapkan pemain-pemain dari Genesis Dogma pastinya terus melakukan evaluasi, terus bekerja dengan keras untuk bisa mendapatkan pundi-pundi poin mereka. Namun kembali kita melihat kali ini pemburu mendapatkan satu pemain Logan, didapatkan Gatani juga akan coba dicari, dan itu dia buaya nyari kutu. Kalau bisa 2 kenapa harus 1, bahkan akan coba mencari yang ketiga. Nuzi saat ini menjadi pemain yang sedang dipantau oleh seorang pemburu, pemain yang pastinya ingin memburu dengan sebuah granat juga dilemparkan ke bawah, meledak sesaat lagi dan membuat damage-nya. Nuzi low HP, Gatani pun sama, bahkan sangat-sangat digempur pemain-pemain dari Infinity oleh For Rivals. Lihat bagaimana pergerakan benar-benar dibatasi banget dari arah lower ground, terus dibuang molotov ataupun granat yang dilakukan, tapi Nuzi masih cukup selamat. Di balik-balik tebalnya smoke 1, 2, 3 smoke, bahkan dengan satu vehicle yang sudah terekspos. Tapi kembali dari arah sisi lain, Nova mereka berada di arah timur circle, bakalan fight terhadap tim dari DRS, yang dimana DRS sedang membersihkan tim Damwon Gaming terlebih dahulu untuk mereka masuk ke arah tengah. Kemudian juga tidak ada follow up yang diberikan juga dari granat yang dilakukan, tapi Nuzi masih cukup selamat. Di balik-balik tebalnya smoke 1, 2, 3 smoke, bahkan dengan satu vehicle yang sudah terekspos. Tapi kembali dari arah sisi lain, Nova mereka berada di arah timur circle, bakalan fight terhadap tim dari DRS, yang dimana DRS sedang membersihkan tim Damwon Gaming terlebih dahulu untuk mereka masuk ke arah tengah. Kemudian juga tidak ada follow up yang diberikan juga dari Nova, malah memaksimalkan kesempatan tersebut ketika DRS dan BWG fight. Mereka langsung set up ke arah dalam. Tapi Juli proning dulu, sabar aja, karena Gelsen benar-benar tidak memberikan nafas, memberikan tekanan terus terhadap tim Damwon Gaming. Dari elimination fitnya kita melihat tadi tim Secret satu pemainnya bisa ditangkap oleh Bigetron Red Alliance, walaupun memang belum terkonfirm elimination. Namun kalau kita lihat juga Bigetron
Red Aliens tadi take down satu pemainnya oleh Stalwart dan juga Bigetron Red Aliens mendapatkan satu knock ke arah Stalwart. Fight masih panjang terjadi di area utara ternyata karena banyak tim yang terlibat dalam fight yang terjadi, namun tidak hanya di utara, di tengah circle juga. Saat ini pemain-pemain dari tim 628 sedang berupaya untuk bisa menahan pergerakan dari Nova, yang mana Nova juga berdekatan dengan 628. Ini adalah sudah kesekian kalinya terulang lagi Nova dan juga 628 deket-deketan di tengah circle. Yes, dan ya nampaknya hafalan gameplay lagi dan lagi untuk Erangel kali ini, dan kita berharap untuk BTR di atas mereka bisa nge-clearing tim Secret terlebih dahulu. Cuma kamera kita lebih menghadap ke arah Nigma Galaxy yang dimana mereka sudah berada di sisi tengah juga, dan PR mereka adalah For Rivals lagi dan lagi yang selalu ingin mendobrak kompon-kompon yang berada di tengah. Namun pemburu belum berhasil mendapatkan satu pemain dari Freak yang lagi ngokang granat, belum terlalu on point, bahkan tereksplos satu vehicle memberikan space damage. Dan halo surprise mother father, tapi pemburu belum bisa nge-take down, dan Voltaire dilakukan gagal karena ada Rico yang nge-backstep dari sisi belakang, tapi Freak harus diselamatkan terlebih dahulu. For Rival gagal di hashtag yang ke-11. Masih kita lihat kembali saat ini fight melibatkan antara Xavier bersama dengan pemain-pemain dari 628 628 yang berada di dalam compoundnya. Dark low HP, namun ternyata Bigetron Red Aliens juga memberikan damage yang cukup berarti ke arah pemain-pemain dari Xavier, setidaknya membuat Xavier tidak tenang, tidak nyaman mereka di area permainannya. Tim Secret pun sama, fight mereka alami bersama dengan pemain dari MS Chonburi dan juga Bigetron Red Aliens. Oke, perlahan-lahan namun pasti kemauan dukungannya untuk Bigetron Alliance, mereka bisa membersihkan dari tim Secret terlebih dahulu. Ini adalah PR yang harus mereka kerjakan, tapi adalah tim dari The Xavier jadi incaran Liquid, dan ya Secret ada yang datang juga nge-backstep dari sebelah kanan MS Chonburi. Diam-diam mereka bergerak sebagai asasi, tapi Zuxi tertunduk lemas, dia butuh bantuan untuk di-revive, tapi lihat yang dituntaskan dari Liquid, berani banget harus membersihkan dari Secret terlebih dahulu dengan 3 elimination yang sudah dia koleksi. Satu granat sudah dikokang, please bisa mendapatkan seorang jumper. Come on Liquid, you can do it boys. Place damage belum ada, terkena cipratan, begitu pun helm yang sudah dekat close combat yang dilakukan bergeser, dan Liquid nampaknya terlalu lama untuk melakukan proning dan menyisakan Yuhai yang sudah berhasil tadi merevive dari seorang Zuxi. Yuhai gagal kena dari mereka dilakukan dari Zuxi. What a nice shot Zuxi, tapi Xavier backstep dari sebelah kiri. Oh my god, tidak terlalu bagus, mereka dikepung dari dua angle yang berbeda. Masih ada ternyata pemain-pemain dari Xavier yang juga join the fight, membuat keadaannya sulit untuk Bigetron Red Alliance. Yuhai masih bisa untuk melakukan healing juga. Yuhai akan melawan mantan timnya di match kali ini. Tim Secret terus melihat ke arah banyak arah kali ini, ke arah berbagai tim maksud saya, karena saat ini mereka tidak hanya fight bersama dengan Bigetron Red Alliance, mereka juga tadi sempat melakukan fight bersama dengan lawan-lawan yang lain. Bahkan kita melihat juga Paraboy melemparkan sebuah granat, membuat Xavier tidak bertahan cukup lama. Sebuah revive sedang diupayakan, bahkan harusnya selesai sesaat lagi revive di area belakang, dan bisa saja tim Secret terbackstep oleh Bigetron Red Alliance. Yes, gue yang tadi nggak melihat lagi Liquid udah dipulangkan ke arah lobby karena tadi Yuhai tadi berhasil untuk merevive dari seorang Zuxi, tapi jumper tidak mengindahkan Bigetron Red Alliance. Ini kesempatan untuk RA mereset lagi, tapi Zuxi dipulangkan oleh Tause, tapi Flowers masih bisa di-revive oleh Yuhai. Kemudian Jasper dari arah sisi atas, diam-diam satu frag granat meledak tepat depan muncungnya dari Rico Infinity, dan sudah bergerak juga ke arah depan Anas dan juga Skeleton. Sudah membangun smoke juga untuk menutup angle dari sebelah kanan, tapi Jumper dan juga Fredo berdua di situ untuk meng-clearing 628 terlebih dahulu. Sanskui kembali defensif yang sangat kuat ditunjukkan oleh pemain-pemain dari Secret. Ini yang menjadi keunggulan mereka di Grand Final kali ini. Keunggulan mereka adalah defensif yang sangat kuat, tidak bisa ditembus oleh berbagai tim. Bahkan mereka menantang banyak tim tadi, banyak tim melakukan gempuran ke arah mereka, namun berhasil di-clear semuanya, dan mereka terus melaju sampai hashtag yang kelima di match kali ini. Oke, Paraboy nggak bisa, kayaknya udah di-lock banget oleh Nigma Galaxy. Bagaimana sekarang QC1 bakal diandalkan menjadi last man standing untuk bermain objektif, mengamankan placement point. Gue suka banget pergerakan dari Fredo dan juga Jumper, tidak terlalu terburu-buru mengikuti arus dari Blue Zone, sudah melepas juga dari satu tas yang dia lemparkan, tapi mendengar suara step yang cukup jelas dari kuping sebelah kirinya. Flowers bergerak ke arah sebelah atas, dan belum ada pergerakan yang intens karena menunggu 15 detik lagi menuju Blue Zone berjalan. Masih ada beberapa detik saat ini untuk semua tim mempersiapkan fight yang pastinya akan pecah sesaat lagi. Namun ternyata Lord ditangkap oleh Yu Yang. 628 masih lengkap dengan 4 pemain mereka. Rico Infinity hanya tersisa 3 untuk sementara waktu. Karena kalau kita lihat Nigma Galaxy pun sebenarnya lengkap 4 pemain, namun satu knockdown membuat mereka hanya tersisa 3 yang masih bisa nembak. Yes, dan lihat split yang dilakukan sekarang, satu-satu mereka menyebar
cukup berjauh, tapi Yuyeng tertunduk lemas di oleh Vidan. Walaupun sebenarnya tidak terlalu diuntungkan posisi dari Rico, bisa aja dijebak oleh satu granat demi granat, tapi dari Vidan benar-benar konsisten untuk ngelock, mematikan dari seorang Yuyeng. Fredo sudah bergerak juga perlahan, kemudian juga QC1 menjadi wasit antara 628, tapi Fredo sedikit memberikan distract terhadap Flowers. Ini nggak terlalu bagus untuk 628. Mereka masuk ke dalam circle dan yes, easy. Masih ada satu obstacle ataupun satu vehicle yang bisa dijadi sandingan melawan tim dari Rico Infinity di bawah. Namun terlihat Flowers didapatkan oleh pemain-pemain dari tim Secret Fredo tadi. Sangat baik sekali, bahkan knock-in terjadi membuat main dari tim 628 628 hanya tersisa satu pemain saja, tapi 13 elimination untuk sementara waktu sudah dikumpulkan oleh 628. Di match kali ini mereka akan menahan atau dia akan menahan gempuran yang ditujukan oleh pemain-pemain dari Nigma Galaxy, namun tidak berhasil karena dipulangkan seluruhnya. Sanzi gagal tadi. Nigma Galaxy terus melaju dengan 7 elimination sementara waktu. Yes, dan bagaimana di seorang Vidan juga masih bertahan aja di satu kompon yang tepat, enak banget. Dan mereka harus hati-hati sih di belakang sih Fredo. Tapi nampaknya Fredo lebih fokus sekarang ngelok ke arah Hamodi terlebih dahulu, yang tersembunyi di balik beacon sudah terexplode. Perlahan namun pasti dengan Scar L-nya. Tetapi satu granat tepat di depan dari kuping sebelah kanannya pengang itu. Ya ampun Sanskuy. Yang menjadi akhir dari tim Secret, dan kita melihat kali ini Nigma Galaxy bertemu dengan Rico Infinity. Derby Timur Tengah terjadi di akhir dari match hari ini. Kita melihat juga bahwa sebuah granat sudah dilemparkan, bahkan maju ke area depan, tembakan demi tembakan, dan akhirnya Rico Infinity mendapatkan winner chicken dinner mereka di Erangel. Yes, dan luar biasa perolehan yang mereka dapatkan dengan total 8 elimination point 621. Dengan stay aja body system yang dijaga di kompon tersebut, walaupun lengkungan-lengkungan lower ground yang menurut gue itu bisa aja tim 628 kalau punya utility granat banyak, kelar itu pergerakan dari Rico Infinity. Ya, itu dia pasti adalah sesuatu yang juga bisa terjadi. Namun pada akhirnya Rico Infinity lah yang mendapatkan winner chicken dinner. Rastego tidak memberikan kontribusi damage, maksud saya elimination, namun damage-nya pasti dia berikan kepada lawan-lawannya. Namun juga kita melihat Vidan bersama dengan Skaton dan juga Anas ternyata yang paling banyak memberikan elimination dengan 6 eliminationnya. Anas, yes. Bagaimana memang ini dia